Ditolak monetisasi karena konten yang digunakan ulang, ataukah terdimonetisasi karena konten yang digunakan ulang? Tenang, channel Viral Bugis merupakan solusinya. Di sini saya akan jelaskan makna pesan yang terkandung ketika teman-teman ditolak monetisasi ataukah didismonetisasi perkara konten yang digunakan ulang. Wow, kalau YouTube kan selalu mengatakan bahwa konten Anda adalah konten yang digunakan ulang. Ada kata-kata secara singkat di situ membiarkan kita untuk memaknainya secara banyak versi, sehingga disinilah merupakan salah satu kelemahan eh, penolakan yang terjadi, bahwasanya YouTube tidak menjudge bahwa video ini yang bermasalah. YouTube tidak menyampaikan bahwa video ini yang seharusnya Anda hapus, video ini seharusnya direvisi. Kenapa YouTube seperti itu? Saya sih memaknainya seperti ini. YouTube menginginkan kita untuk menjadi kreator yang tidak manja. Manja dalam artian positif ya. Kita diminta untuk meninvestigasi sendiri konten kita, supaya di kemudian hari, di masa yang akan datang, tidak akan terjadi kesalahan yang serupa. Sehingga ketika kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan investigasi sebelumnya berdasarkan konten-konten kita, kedepannya pasti konten kita akan aman-aman saja. Nah, tidak perlu berlama-lama, langsung saja lihat video ini. Cek dong. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya sudah memiliki handphone, smartphone. Ya, saya memberikan petunjuk terkait tentang konten teman-teman yang teman-teman buat dari HP ya. Jadi sederhananya melalui HP. Jadi teman-teman sekalian, di sini saya akan memunculkan kendala-kendala apa saja dan bagaimana cara memaknainya. Jadi langsung saja teman-teman ya, saya buka satu channel yang sudah pernah ditolak monetisasi ya. Jadi ya maklum ya teman-teman, kalau teman-teman melihat di sini banyak channel ya. Kita ini peternak channel. Buat teman-teman yang minat untuk beli bisa dijapri ya. Saya memilih satu channel ini ya, yang channel yang sementara saya perbaiki dengan menambahkan jam tayang dan membuatkan video original. Nah, masuk ke tab monetisasi. Nah, teman-teman di sini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat bahwa di sini terdapat beberapa permasalahan, yaitu ditolak monetisasi dan ingin diminta untuk ajukan banding ya teman-teman ya. Nah, saya perlihatkan ketika saya klik ini, maka akan ada anjuran-anjuran yang muncul ya. Jadi kita akan membahas bagian umum ini ya, yang mengatakan bahwa konten yang digunakan ulang. Nah, tentu ini saya akan ngejelaskan secara mendetail berdasarkan analisa, kemudian bagaimana problem solvingnya, kemudian bagaimana mensiasati dan ide itu. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman sekalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kita kiranya bisa saling berinteraksi di kemudian hari ya. Oke, jadi YouTube di sini mengatakan bahwa channel yang digunakan atau channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambah nilai signifikan. Apa maksudnya teman-teman? Ya, kita sudah masuk dalam tahap proses analisis. Jadi maksudnya gini ya. Jadi katanya dimungkinkan, bukan mungkinkan lagi ya, di channel kita ditemukan kesamaan dengan kepunyaan orang lain. Ya mungkin saja kita mereupload konten orang lain, ataukah ada kemiripan dengan konten orang lain, sehingga YouTube mengatakan bahwa YouTube menemukan kecocokan yang serupa di channel orang lain dengan tidak memberikan perubahan, dengan tidak melakukan editing, dengan tidak menambahkan sesuatu yang baru. Sehingga meskipun sudah ditambahkan, tetap itu ada semacam hal-hal yang sangat mirip, sehingga nilainya dianggap tidak signifikan. Ya, saya kasih ilustrasi ya. Misalkan teman-teman buat konten nge-tutorial, nge-unboxing kamera Sony Xperia ya, atau kayak nggak usah terlalu jauh. Teman-teman diminta unboxing Aqua ya. Aqua, kenapa Aqua ya? Mudah ditemukan. Ya mungkin satu orang ngejelaskan tanpa muka ya. Aqua ini bersumber dari air pegunungan, terbuat dari botol seperti ini, ada versi jumbo, mini, dan sedang seperti itu. Banyak penjelasan. Nah, kemudian orang B juga menjelaskan tentang Aqua. Cara pengambilan videonya pun hampir sama. Ini bukan reupload ya,
Tetapi pas pengajuan monetisasi itu ditolak karena dianggap ini konten yang digunakan ulang. Apa kendalanya teman-teman? Nah, inilah yang saya katakan dan selalu saya sampaikan ke teman-teman kreator dalam langganan saya, bahwa ketika yang terjadi seperti ini, teman-teman itu harus secara kreatif, secara pintar untuk membuat konten yang pembahasannya sama. Kita harus mengambil dari posisi yang berbeda. Misalkan tadi menjelaskan aqua itu penjelasan dari secara struktur, dari airnya, dari sumbernya, dari bahan pembuatan tempat botol aquanya. Kita ngejelasin dari hal yang berbeda. Misalkan kita ngejelasin dari sejarahnya mungkin ya, sejarah aqua itu muncul seperti apa. Kemudian kita ngejelaskan lagi, kalau tadi ngejelasin dari A sampai Z, kita ngejelasin dari Z sampai A ya, seperti itu. Dan yang terakhir, teman-teman harus menambahkan narasi ulasan secara kritis. Suara kita mungkin ada kesamaan, tetapi itu dari sekian persen itu sangat minim ya, kalau misalkan memang ada kesamaan sekali ya. Tapi ya yang pastinya akan ada perbedaan. Apalagi ketika teman-teman menampilkan wajah ganteng teman-teman ya. Itu pastinya kata signifikan di sini yang dikatakan YouTube bukan lagi kurang, tapi malah mungkin berlebihan. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika misalkan teman-teman mereupload konten orang lain, kemudian teman-teman buat konten original dan ditolak, itu kendalanya teman-teman ya. Dan juga pada saat proses penampilan facecam jangan terlalu over. Maksudnya gini ya, YouTube itu ini mengadopsi dari support bantuan YouTube terkait tentang konten game. Konten game itu ternyata kita diminta facecam, tapi jangan over. Jangan menampilkan facecam kalian selama-lamanya. Jangan bermain game selama-lamanya. Jadi boleh teman-teman menampilkan facecamnya sesekali pada saat menjelaskan sesuatu, kemudian digantikan dengan narasi suara teman-teman secara kritis, dan itu tentunya akan menjadi perbedaan dari channel yang sudah ada. Jadi logikanya gini, YouTube menginginkan kita menciptakan sesuatu yang baru, berbeda, dan akan direspon baik kepada banyak orang. Sehingga pada tahap ini kita sudah masuk dalam tahap analisis ya. Kemudian problem solvingnya, solusinya, saya harus menciptakan konten yang berbeda meskipun alurnya sama, tapi konsepnya sama maksudnya, tetapi saya harus membuat versi secara berbeda, mungkin dari alur pengambilan videonya ataukah dari penjelasan videonya. Itu sudah masuk tahap problem solving. Nah, selanjutnya solusi, kemudian ide. Nah, dari problem solving itu, dari pemecahan masalah itu, teman-teman munculkan kira-kira ide apa. Misalkan tadi ya tentang aqua. Nah, teman-teman kemudian membuat versi yang berbeda, menjelaskan aqua seperti apa semenarik mungkin, dan itu merupakan ide yang terbaru dan tidak ada kesamaan teman-teman. Kalau misalkan orang lain mencontek itu, ya teman-teman harus monetisasi dulu lah. Seperti itu ya. Teman-teman harus memonetisasi dulu, sehingga ketika terjadi seperti ini lagi, itu tidak bakalan kena karena kita sudah monetisasi duluan. Seperti itu ya. Jadi ada 3 tahap menurut saya. Kalau misalkan teman-teman kena yang seperti ini, yang pertama analisis, kemudian problem solving, kemudian idenya. Seperti itu ya. Nah teman-teman sekalian, menarik bukan pembahasannya? Ya sekiranya mungkin ini muncul dari analisa saya sendiri, dan juga beberapa dari referensi-referensi. Tapi alangkah susahnya kalau misalkan hanya berdasarkan referensi tanpa diterjemahkan, sehingga saya analisa berdasarkan apa yang saya baca. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman juga yang memang ingin ikut kelas saling diskusi kami, tekan gabung di samping subscribe ataukah di deskripsi video di bawah ini. Buat teman-teman sekalian, sampai jumpa, jangan lupa subscribe. Dadah.